marut tuh beletan. Apa aja Pak, di sorok merdu. Sampai tuh kita. Kamu berarti biar salita kau, iya bulan bulik. Nah, kalau kartu Mas Sari. Jadi prokes problem dan atau kelensi begitu. Salam, selamat sore untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan ibadah kita sore hari ini, kami akan membacakan dulu susunan acara dan ibadah Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Pulang Pisau, Jumat 12 Maret tahun 2021. Yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga penutup. Kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas limpahan kasih, karunia dan berkat-Nya untuk kita, sehingga sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di gedung Gereja Victoria untuk melaksanakan kegiatan ibadah Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Pulang Pisau untuk yang pertama kalinya di tahun 2021. Ibadah kali ini juga disiarkan secara live streaming melalui akun FB MJGKE Pulang Pisau, sehingga ibu-ibu yang ada di jemaat-jemaat boleh mengikuti ibadah kita secara langsung. Walaupun saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, kita tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan program dan rencana, dan dengan wajib menjalankan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita dan seluruh keluarga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan himne Kapiper GKE. Bapak dan Ibu yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, kami undang untuk berdiri. Majulah kami per GKE.
silakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan ucapan selamat datang dari Ketua SPIPER Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir. Kepada Ibu Justina dipersilakan. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Ketua KPIPER, Resort Jemaat GKI Pulang Pisau, Ibu Mahdalena, BPH, Majelis Jemaat Pulang Pisau Hilir, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Pelayanan, Ketua SPIPER, seluruh resort di Pulang Pisau beserta anggotanya yang sudah hadir juga, dan seluruh ibu-ibu SPIPER Jemaat Pulang Pisau Hilir. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sore hari ini merupakan ibadah perdana yang kita lakukan. Atas perkenanan Tuhan saja kita boleh melaksanakannya di tengah situasi pandemi, tapi kita masih diberi kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas kita. Kami dari SPIPER mendukung kegiatan ibadah persekutuan seperti ini untuk menjadi ibadah dan kegiatan rutin kita yang kita lakukan, di mana seperti nas firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Seperti itu juga saya mengajak kaum perempuan untuk kita menjadi terang dimanapun kita berada, khususnya di rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Kita menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi dari sikap dan perbuatan kita setiap hari. Dan kami juga mengajak kita menjadi perempuan-perempuan yang tangguh seperti tema kita pada sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu dan selamat beribadah. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir dengan judul pujian Seindah Siang Disinari Terang. Kepada ibu-ibu SPIPER Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir.
kita akan mendengarkan kembali sambutan dari Ketua Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Pulang Pisau Hilir kepada Ibu Mahdalene, dipersilakan. Salam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya bahwa pada sore hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di Gereja Victoria ini bersama dengan SPPR Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir sebagai penyelenggara pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Majelis Resort GKE Pulang Pisau Bapak Agustinus Bamantoro, yang kami hormati Pendeta Pelayanan, yang kami hormati pengurus KPPR yang baru, yang kami hormati Ketua-Ketua SPPR Jemaat GKE sekawasan Resort GKE Pulang Pisau beserta dengan anggota, yang kami hormati ibu-ibu seksi pelayanan perempuan Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir sebagai tuan rumah pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada SPPR Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir dan anggotanya yang hari ini sebagai tuan rumah bersedia menerima untuk kita sebagai ibadah perdana di tahun 2021 ini. Dan yang pertama juga bagi kepengurusan KPPR Resort GKE Pulang Pisau 2020-2025. Dan juga kami ucapkan juga terima kasih pada Ibu Pendeta Pelayanan, Pendeta Agustin Mantuh, yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu kita bisa bersama-sama beribadah secara live streaming, sehingga jemaat yang ibu-ibu SPPR jemaat yang tidak bisa hadir, karena untuk jemaat SPPR jemaat yang lain dari berbagai jemaat yang ada di kawasan resort ini kita batasi untuk kehadirannya dalam setiap ibadah karena pandemi COVID-19, bisa menyaksikan lewat live streaming yang dilaksanakan pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megi Rolita dan pengurus yang lama yang sudah memberikan kontribusi luar biasa buat kemajuan KPPR Resort GKE Pulang Pisau selama 5 tahun yang lalu. Dan pada kesempatan ini juga, walaupun tidak menduduki sebagai jabatan ketua dan pengurus, kami mohon juga partisipasi dan dukungannya untuk mendukung kami ke depan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak BPH Majelis Resort GKE Pulang Pisau, yang dalam ini Ketua Majelis Resort GKE Pulang Pisau Bapak Agustinus Bamantoro, yang sudah memberikan kepercayaan untuk kami mengkoordinir KPPR periode 2020-2025 ini bersama pengurus, yaitu perlu kami perkenalkan, yaitu Wakil Ketua 1 Ibu Risma Siringoringo, Wakil Ketua 2 Ibu Krisnita, Sekretaris Ibu Desnila, dan Bendahara Ibu Perawati, dan tidak bisa kami sebutkan untuk pengurus yang lainnya karena begitu banyak. Atas pertolongan Tuhan dan dukungan dari Majelis Resort GKE Pulang Pisau dan pendeta-pendeta pelayanan dan juga ketua-ketua SPPR Jemaat, kiranya kepemimpinan KPPR ke depan ini agar kami dapat melaksanakan dan mengemban tugas dan tanggung jawab ini. Kami pada kesempatan ini mohon dukungan Bapak Ibu sekalian agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan yang sudah diprogramkan, dapat terlaksana, terakomodir dan terrealisasi pada saatnya nanti, terutama untuk tahun 2021 ini. Kita dalam setiap ibadah kita tetap memakai prokes, protokol kesehatan dan liturgi masa pandemi COVID-19. Ada sedikit yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Dalam setiap ibadah kita tetap ada penjualan kupon dan pembagian kolekte kita robah 70% untuk SPPR Jemaat sebagai penyelenggara dan 30% untuk kas KPPR.
Dan pada hari ini kami juga ada menjual sedikit cemilan untuk menambah kas KBPR. Nanti mohon partisipasi dari ibu-ibu yang hadir untuk membantu kami. Demikian yang bisa kami sampaikan atas kehadiran kita pada sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Kembali kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Resort GKI Pulang Pisau kepada Bapak Pendeta Agustinus Bamonturu. Dipersilakan. Salam, selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Kepala Gereja, karena atas izin dan perkenannya pada hari ini kita boleh melaksanakan dan mengikuti acara ibadah bersama Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Pulang Pisau. Dan sebagaimana kita ketahui, ini adalah ibadah yang perdana dalam tahun program tahun 2021 ini. Seperti kita ketahui bersama, kegiatan ini vakum sepanjang tahun 2020 akibat pandemi COVID yang melanda dunia dan juga keadaan kita di tempat ini. Tetapi rupanya kondisi yang berlalu yang terjadi tidak menyurutkan semangat kita dalam beribadah, dalam bersekutu. Dan pada hari ini terbukti walaupun lama vakum, ternyata antusias kita, semangat kita, keinginan kita untuk tetap beribadah tetap terpelihara. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat yang berkenan hari pada saat ini, para pendeta sekaligus, dan juga ketua-ketua seksi pelayanan perempuan di jemaat masing-masing, Ketua Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Pulang Pisau, dan juga seluruh ibu-ibu yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami atas nama Ketua Resort menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir yang berkenan menjadi tuan rumah dalam ibadah perdana di tahun 2020. Dan tentu saja seperti dikatakan oleh Ketua KPPR tadi, tetap kita melaksanakan dengan menerapkan protokol COVID-19. Hal ini kita lakukan bukan karena kita takut, tetapi sekali lagi sebagai bagian dari upaya kita bersama pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dari bumi ini. Kami juga atas nama Ketua Majelis Resort mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pelayanan Perempuan yang sudah mulai melaksanakan kegiatan di tahun ini. Dan tentu saja dengan beberapa program yang sudah disampaikan kepada kita sekalian. Dan tentu saja sesuai dengan hasil rapat, baik tingkat resort maupun tingkat Komisi Pelayanan Perempuan, ada hal-hal yang menjadi prioritas kita dan sekaligus menjadi target kita di tahun 2020. Mudah-mudahan semua ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kami ingatkan bagaimanapun hebatnya personil Komisi Pelayanan Perempuan di tingkat resort, tanpa dukungan para pendeta, para ketua-ketua SPPR di jemaat, dan juga seluruh kaum perempuan gereja, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Karena itu sekali lagi pada kesempatan ini kepada seluruh kaum perempuan gereja yang ada di Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Pulang Pisau, untuk senantiasa kita menanamkan dalam diri kita kerinduan untuk mencari Tuhan di tengah kesibukan kita, dan dengan cara demikian kita memperkuat iman kita dalam rangka kita mendampingi para suami, mendampingi orang-orang di sekitar kita, termasuk dalam rangka mendidik anak-anak kita dalam melestarikan kelestarian, pertumbuhan dan perkembangan iman kekristenan di tengah-tengah keluarga kita. Dan tentu saja peran perempuan mulai dari kehidupan keluarga, kehidupan jemaat sangat dibutuhkan,
untuk memberikan warna sekaligus spirit bagi kategori yang lain, agar senantiasa setia melayani Tuhan, setia beribadah, dan setia belajar akan firman Tuhan. Dan kita percaya dengan keyakinan yang pasti Tuhan akan menyertai kita, maka kita akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sudah disepakati dengan selamat, dan di atas semuanya itu tentu saja hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Pada kesempatan ini juga sekali lagi kami atas nama Ketua Majelis Resort mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan pada bulan berikut kegiatan ini berjalan dengan baik juga, dan juga mendapat dukungan dan antusias dari seluruh kaum perempuan. Dan sekali lagi tentu saja kita dalam suasana bersama-sama pemerintah untuk memutus rantai pandemi COVID, kita tetap menerapkan protokol COVID yang berlaku sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat sore. Salam. Kita akan memasuki ibadah yang dipandu oleh liturgus Ibu Makatita. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dalam Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Pulang Pisau. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita berdiri dan mari kita menyanyi pujian Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
agung hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ibadah Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Pulang Pisau saat ini hanya jadi di dalam pertolongan Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tayang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tayang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Seperti pada saat ini, di mana Tuhan telah memberikan waktu kepada kami untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami melalui ibadah kaum perempuan dalam Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Pulang Pisau. Ajar kami untuk senantiasa menghargai dan menghormati waktu Tuhan itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari ibu-ibu sekalian yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk sore hari ini karena kasih setia Tuhan telah menyatukan kami dalam ibadah perdana Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Pulang Pisau. Kami bersyukur untuk kasih-Mu sepanjang hari ini. Tuhan telah menyertai kami dalam segala tugas dan peran kami. Saat ini kami hendak sejenak merenungkan sabda firman-Mu. Sabda yang boleh kami nantikan akan menguatkan, menghibur, menopang kami dalam berbagai keadaan yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan urapi juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Kiranya apa yang diucapkannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil bagian firman Tuhan dalam ibadah Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Pulang Pisau pada sore hari ini dari Yosua pasal 2, tetapi saya hanya menitik beratkan pada beberapa ayat. Pada ayat pertama 6-7, 12-13, 15 dan 16. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pengintai-pengintai di Yeriko. Ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal
yang bernama Rahab lalu tidur di situ. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Ayat 12 sampai 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat kupercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ayat 15 sampai 16. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema renungan untuk kita pada sore hari ini, perempuan yang tangguh berjuang menjadi pemenang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mencari bahannya kira-kira tokoh Alkitab, mana yang akan kita ulas, tapi jauh sebelum itu saya melihat gambaran seorang perempuan yang tangguh itu seperti apa. Saya mencoba mencari tahu bentuk gambar itu seperti apa. Dan ternyata yang muncul di internet itu adalah perempuan yang boleh dikatakan tangannya penuh dengan berbagai alat-alat rumah tangga dan pekerjaan. Bisa jadi tangan kanan itu membawa laptop, tangan kiri itu membawa wajan, dan di sampingnya ada seorang anak yang sedang bermain dengan mainannya. Ataupun seorang perempuan yang tangguh berjuang, dalam foto yang saya temukan adalah seorang perempuan yang mampu memikul beban pekerjaan, mampu memikul berbagai peran, baik peran di tengah-tengah pekerjaan rumah tangga ataupun pekerjaan di luar rumah, dengan berbagai tugas pekerjaan yang diemban. Itu yang banyak kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang beredar dalam media sosial ataupun internet. Tapi jauh dari tangan yang penuh dengan berbagai pelengkapan, dengan pundak yang mungkin berisi dengan berbagai beban, saya melihat bahwa ada hati yang kuat, ada hati yang tangguh untuk menjalani itu semua. Karena tanpa keteguhan, tanpa kekuatan hati, maka beban di tangan, di hati, di pikiran, di kaki itu semua tidak akan terjadi. Apa yang membuat seorang perempuan itu rela mau menjalani itu semua? Lagi-lagi tentu karena keteguhan dan karena kekuatan hatinya. Dulu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika saya pikaris di daerah Pelehari, saya masih sering melihat ada seorang perempuan yang sudah tidak lagi muda. Boleh dikatakan dia seorang yang sudah lanjut usia. Namun di usia yang sudah lanjut, ia tetap bekerja dengan mencari ataupun mengangkut kayu bakar. Bahkan badannya atau tubuhnya sudah tidak lagi tegak seperti seorang muda lainnya.
dalam bentuk tubuh yang sudah agak membungkuk, tak segan. Ia tetap mau mengangkat beban yang harus ia pikul. Saya melihat bahwa gambaran seorang perempuan demikian bukan semata-mata karena ia kuat secara tenaga. Tentu ia sudah merasakan kelemahan yang ia hadapi, tapi karena perempuan tersebut tentu ia tahu bahwa ada kehidupan yang harus dan perlu ia perjuangkan. Dan hal itu yang kemudian pada akhirnya bisa kita bersama-sama renungkan. Bagaimana kita memaknai kembali apa artinya menjadi orang yang menang. Apa artinya menjadi orang yang berhasil. Bahwa kemenangan itu tidak selalu dibandingkan dengan orang lain. Mungkin kita melihat ibu yang sudah tua tadi membawa kayu bakar di pundaknya tersebut, bahwa kemenangan itu tidak selalu diperbandingkan dengan keberhasilan orang lain. Kita lihat mungkin orang yang berhasil itu perempuan yang dengan pakaian yang rapi atau perempuan yang bekerja di kantoran. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya yakin dan percaya bahwa masing-masing perempuan dalam dirinya mereka dapat menentukan untuk menjadi pemenang, untuk menjadi seorang yang mampu memiliki ketangguhan dalam menghadapi dunia yang tidak mudah. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi seorang perempuan yang tangguh berjuang dan menjadi seorang pemenang? Satu persatu Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita akan bersama-sama belajar. Bagaimana dari kisah Rahab, bagaimana Rahab adalah seorang perempuan yang berhasil mengalahkan stigma label yang dilekatkan pada dirinya pada saat itu. Yang pertama, bagaimana banyak manusia itu kalah oleh karena stigma, oleh karena label yang dilekatkan pada dirinya, pada masa lalunya, pada kehidupan atau latar belakangnya. Ketika Rahab yang kita tahu dalam Yosua pasal 2 ayat 1 mengatakan Rahab adalah seorang perempuan sundal. Ia adalah seorang pelacur, tapi kemudian di sisi lain di ayat selanjutnya dalam firman Tuhan menuliskan bahwa Rahab pun adalah seorang tokoh yang kemudian Tuhan pakai untuk menolong para pengintai-pengintai Israel. Jadi di sini bagaimana seorang Rahab mampu dengan tangguh, mampu dengan berani menjadi seorang perempuan yang bisa mengalahkan stigma label yang dilekatkan pada saat itu karena pekerjaan yang ia lakukan. Dan terlepas dari kehidupan yang gelap, namun Tuhan menunjukkan bahwa ada hati seorang Rahab yang Tuhan lingkupi. Dan Tuhan pakai ia boleh menjadi seorang yang menyelamatkan pengintai-pengintai Israel. Boleh dikatakan di sini Rahab adalah seorang perempuan yang kuat. Dia kuat untuk menanggung rasa malu karena pekerjaannya. Namun dari latar belakang yang ia hadapi, yang ia jalani pada saat itu, tidak menghalangi dia untuk berbuat baik. Nah, ibu-ibu yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik apa yang dilakukan oleh Rahab? Tadi sudah saya katakan pertama bagaimana Tuhan memakai Rahab. Rahab memang seorang perempuan yang boleh dikatakan amoral. Namun Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan para pengintai-pengintai Israel. Bahkan di sini dikatakan dia bukan hanya memikirkan untuk keselamatan dirinya sendiri, tetapi ia juga meminta pengintai-pengintai Israel pada saatnya nanti juga dapat memberikan keselamatan kepada kaum keluarganya. Dan hal yang kedua, di sini kita pun jelas boleh melihat bagaimana sikap Rahab walaupun belum begitu kenal dengan para pengintai-pengintai Israel. Namun ia mau turut dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, di sini kita boleh bersama-sama melihat bagaimana pengampunan Allah boleh begitu meliputi hati setiap manusia, termasuk bagi hati Rahab pada saat itu. Sehingga Tuhan bisa menggunakan perempuan yang mungkin oleh kacamata dunia
Oleh kacamata masyarakat pada saat itu, dia seorang perempuan yang jauh dari sempurna. Oleh karena pekerjaan yang dianggap amoral. Namun Tuhan menjadikan ia menjadi penyelamat bagi para pengintai Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari seorang Rahab bagaimana menjadi perempuan yang tangguh untuk menjadi seorang pemenang di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah. Dari Rahab kita boleh belajar bagaimana ia berani dengan kuat menanggung hal yang tidak mudah pada saat itu. Apakah mungkin stigma, label yang dilekatkan padanya karena masa lalunya, karena pekerjaannya, karena latar belakang kehidupannya. Berbagai stigma, berbagai label pun mungkin dilekatkan pada diri kita saat ini. Mungkin tidak mudah kita hadapi. Kita belajar dari seorang Rahab bagaimana menjadi perempuan yang tangguh, menjadi pemenang sekalipun pernah jatuh. Bagaimana Rahab mau memaknai kembali bahwa pengampunan Allah menuntun Rahab untuk menjadi pribadi yang baru. Dan begitu juga bagi kita dalam segala keberadaan kita masing-masing pada saat ini. Mungkin kita bukan seperti Rahab. Mungkin ada label, ada stigma yang diberikan kepada kita, apakah terkait dengan pasangan kita ataukah terkait pekerjaan yang kita miliki, apakah karena status yang kita emban dalam kehidupan kita pada saat ini. Berbagai label atau stigma yang dilekatkan pada kita kiranya tidak melunturkan kita untuk tetap berbuat baik, berbuat yang benar di mata Tuhan, dan menjadi seorang perempuan yang tangguh dan menjadi pemenang di tengah kondisi yang tidak mudah. Dari seorang Rahab kita boleh belajar bahwa bukan soal di mana kita memulai hidup ini, tetapi bagaimana kehidupan kita jalani dengan sungguh, dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita terus pakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dari segala waktu yang Tuhan anugerahkan untuk kita, memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan, kepada sesama dan keluarga yang kita kasihi. Kiranya firman yang boleh kita dengarkan pada sore hari ini, kita dapat terus kuat, tetap tangguh dalam kondisi yang kita hadapi saat ini. Apakah label stigma yang dilekatkan dalam diri kita? Apakah kata-kata yang mungkin membuat kita terluka? Kiranya apa yang boleh kita senantiasa dengar, kita lihat, kita alami, tidak memutuskan pengharapan kita, rasa iman kita kepada Tuhan. Bukankah kita tahu bahwa laut yang teduh tidak akan pernah mampu untuk menciptakan nelayan yang tangguh. Hanya laut yang bergemuruhlah ia mampu menciptakan seorang nelayan yang tangguh. Mari kita menjadi seorang nelayan yang tangguh. Nelayan yang boleh tetap bertahan, berjuang di tengah gelora kehidupan yang tidak mudah yang kita jalani pada saat ini. Kiranya kita senantiasa boleh dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kembali kami menundukkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur kami boleh Engkau pelihara. Kami boleh kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Sabda yang boleh menguatkan kami menjadi seorang perempuan yang tangguh di tengah-tengah segala kondisi yang tidak mudah, ataupun di tengah-tengah segala kondisi yang sulit yang kami hadapi pada saat ini. Sehingga kami boleh merasakan kelegaan, kami boleh tetap terus dengan teguh berjuang,
sehingga pada saatnya kami boleh merasakan kemenangan di dalam Tuhan. Kami boleh bersama-sama dikuatkan, ditopang menjalani setiap peran dan tugas kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan kami, baik kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai ibu pekerja, kami para perempuan sebagai orang tua tunggal, ataupun kami sebagai para perempuan yang juga bekerja dan melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Oleh sebab itu beri kami hikmat, beri kami semangat, agar kami mampu mengelola segala sesuatu dengan baik. Jadikanlah sabda firman-Mu menjadi pengingat bagi kami, bahwa dalam segala sesuatu, bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menolong dan memelihara kami. Dalam segala sesuatu kami tidak boleh larut, tapi kami menghadapinya dalam pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, oleh sebab itu bersama pada saat ini, kami menaikkan syafaat kami. Secara khusus kami berdoa untuk persekutuan Komisi Pelayanan Perempuan di Resort GKE Pulang Pisau. Ada banyak program kerja yang telah disepakati yang akan dijalankan sepanjang tahun 2021 ini. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi gerak kegiatan yang kami lakukan, tapi kami percaya masih ada banyak cara yang mampu kami lakukan karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Pulang Pisau dalam kiprah mereka dalam aktivitas pelayanan yang mereka lakukan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Beri hikmat bagi seluruh pengurus, bahkan di dalamnya seluruh SPPR yang ada di Resort GKE Pulang Pisau, sehingga boleh bersinergi bersama, dan dalam kebersamaan persekutuan kami boleh menyuarakan kasih Tuhan, boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah persekutuan. Berkati SPPR yang ada di kawasan Resort GKE Pulang Pisau dalam setiap program kerja yang juga akan dilaksanakan sepanjang tahun 2021 ini. Berkati para pengurus, berkati seluruh anggota SPPR, sehingga semuanya boleh bersehati untuk senantiasa melayani Tuhan, bersaksi bagi nama Tuhan. Khususnya SPPR Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir, di mana kami berkumpul saat ini. Berkati para pengurus, berkati seluruh anggota, sehingga semuanya boleh dikerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Resort GKE Pulang Pisau, BPH Majelis Resort dan semua jajarannya, juga Engkau berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati kami sekalian, ibu-ibu SPPR, kami yang boleh hadir pada saat ini, ibu-ibu yang saat ini beribadah dari rumah mereka masing-masing, biarlah kasih Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami sekalian. Berkati seluruh petugas ibadah pada sore hari ini, biarlah semuanya juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan dalam kerendahan hati kami, bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kami punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur untuk Tuhan. Nas pengantar persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkau yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi dan berbagi. Amin. Sambil persembahan syukur dikumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari pujian Ku Ada, sampai persembahan selesai kita kumpulkan. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Bapak Ibu kami undang berdiri. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.